nggak mau repot. Contohnya orang yang pengen sukses nggak mau repot itu seperti apa ya? Yang dilakukan cuman men-share broadcastan. Ya, ini cara-cara yang tidak saya ajarkan sebetulnya. Ketika saya buat broadcastan itu hanya untuk ke mitra supaya tahu bahwa jadwal saya ada di sini gitu ya. Bukan untuk diteruskan. Ya, kenapa kalau diteruskan itu yang sering terjadi ya? Saya mau nanya, kira-kira Bapak Ibu kalau ada orang yang nge-share broadcastan yang isinya misalnya ada bisnis peluangnya, hasilnya miliaran, apa yang dilakukan? Dihapus, ya enggak? Ya, kalau itu nggak pernah saya lakukan, ya. Jadi yang saya lakukan adalah ya di bisnis ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cuman cerita, yang saya yakin adalah lebih banyak menolak daripada yang bergabung. Ya, saya sendiri kalau mungkin cerita, mungkin saya lebih ahli. Karena apa? Saya ngomongin hampir setiap hari, saya seminar ngomongin tentang eco racing. Yang saya lakukan tetap menghadirkan ke seminar. Itu. Ya, kemudian di bisnis ini kuncinya brutal, lakukan saja. Saya punya beberapa orang yang goib. Ya, ada Hajah Linda di sini. Ya, tepuk tangan dong buat Hajah Linda, beliau dari Palopo. Kemudian ada Ibu Rohimah, ada Ibu Rohimah. Ya, itu dari Kalimantan. Tepuk tangan untuk Bu Rohimah. Ya. Bu Hajah Linda, kenapa saya bilang goib? Ya. Di bisnis ini Bapak Ibu sebetulnya Bapak Ibu nggak perlu pinter-pinter amat. Kenapa? Bapak Ibu pinter tahu hitungan, nggak tahu hitungan sama, tetap aja gajian kan gitu ya kalau dapat mitra. Ya, Bu Linda ini kenapa saya bilang goib? Saya seminar di Makassar, beliau ada. Saya pindah Pindrang ada, saya pindah Mamuju ada, saya pindah ke Luwuk Banggai, beliau ada. Ya, jaraknya 12 jam. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata saking nggak bisa presentasinya, yang beliau lakukan cuman ngangkutin orang kampungnya ke seminar saya. Nah, itu ya. Cuman ngangkutin, jadi cuman monitor grup WA. Kemudian jadwalnya mana, diangkutin orang-orangnya. 2 mobil, kadang-kadang 2 mobil ke seminar saya. Tapi luar biasanya ya, beliau hanya dalam waktu 6 bulan sudah tembus 2 mobil cash. Wow, ya. Alhamdulillah. Nah, ini jadi bisnis ini sebetulnya sangat sederhana Bapak Ibu. Mitra saya yang pinter-pinter justru pertumbuhannya lambat. Kenapa? Karena terlalu banyak kreativitas. Sebetulnya di bisnis ini kuncinya adalah ya, tanggalkan jabatannya, tanggalkan pangkat-pangkatnya, tanggalkan jubah-jubahnya. Ketika ya, apapun gelar Bapak Ibu, ketika ada orang yang sudah menjadi bukti, belajarlah sama orang yang sudah menjadi bukti. Ya, kalau Bapak Ibu langsung cuma cerita-cerita tapi tidak ada apa? Cuma cerita-cerita nggak pakai senjata gitu ya, cuma cerita doang, apa katanya? Mana ada itu tipu-tipu kan gitu ya. Ya, nanti itu yang terjadi. Kadang-kadang seminggu nggak ada hasilnya, 2 minggu nggak ada hasil, 3 minggu nggak ada hasil, berikutnya lemes. Ya, kenapa di tim kita ya, terutama yang saya sering hadir itu pertumbuhannya cepat? Kenapa? Kuncinya di bisnis ini adalah bikin mitra-mitranya selalu gajian. Nah, kalau kita bikin mitra-mitra kita selalu gajian, yang terjadi adalah mitra-mitra kita semakin lama semakin brutal. Ya. Jadi yang dilakukan seperti itu. Kemudian mulai bikin tim. Jadi di bisnis ini Bapak Ibu jangan nunggu leadernya, nunggu kalau Pak Aden Harus datang baru menghadirkan. Nunggu kalau Bu Rini datang baru menghadirkan. Enggak. Yang sukses itu sebetulnya bukan yang pinter. Ya, tapi yang action, yang melakukan. Kalau ngomong sekarang mungkin saya enak, saya sudah dapat 18 misalnya kayak gitu. Dulu ketika saya ngomong saya sendiri juga nggak dapat mobil. Belum dapat mobil, yang saya lakukan cuma cerita. Kalau jalankan bisnis ini bisa dapat mobil. Ya, mungkin jawaban saya mungkin akan disempurnakan oleh Bapak Adan Haris Setiawan. Silakan Bapak, berkenan. Udah sangat sempurna ya jawabannya. Jadi kalau Bu Raba tadi masalah SLC ya Bu Raba ya. Ya itu nanti kebijakan perusahaan lah kalau itu. Ya kalau saya sih semakin banyak di mungkin tempat-tempat juga yang sanggup menyelenggarakan, insya Allah juga bagus. Cuma memang kenapa SLC selalu ada di Bandung?
Ya tujuannya sebenarnya pengen juga semua mitra-mitra ini tahu kantornya sebenarnya. Jadi salah satu cara menghadirkan orang ke kantor yang rutin supaya lebih dekat dengan owner, ya itu di SLC. Karena di SLC insya Allah Pak Haji Febrian selalu ada di situ. Jadi kalau kita pengen tahu, pengen kenal, pengen komunikasi langsung dengan beliau, ya memang di SLC. Tapi kalau SLC-nya jauh-jauh mungkin beliau juga tidak bisa hadir. Artinya mungkin salah satu yang membuat orang mau juga ke Bandung jauh-jauh ke sini ya juga karena pengen secara langsung ketemu dengan owner kita, dan owner kita memang orang yang sebenarnya sangat rendah hati, sangat humble, luar biasa. Jadi rasanya saya sendiri kalau setiap bulan saya ke Bandung, rasanya kalau saya nggak ikut SLC itu kayaknya nggak lengkap gitu ya. Ada satu, dan SLC itu ada satu momentum kayak reuni, kayak ketemu dengan banyak teman-teman, ketemu dengan owner, dengan para founder dan para leader-leader dari berbagai daerah, sehingga hubungan kekerabatannya juga terbangun. Dan dari SLC juga sebenarnya tujuannya adalah bahwa di bisnis ini ya setidak-tidaknya kita memang di bisnis ini kayak berkompetisinya kenceng banget. Kenapa? Ini sudah baru sekian bulan dapat mobil, sekian bulan dapat Pajero, sekian bulan dapat luxury, betul nggak? Sehingga bagi mereka yang mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum dapat apa-apa, kadang-kadang minder, ya kan? Nah, tapi forum sering ketemu di SLC, akhirnya kita bisa banyak belajar dengan yang lain-lain. Nah, kalau yang tidak kuat secara imannya gitu ya, kalau yang tidak kuat secara imannya, kadang-kadang kayak kompetisi yang begitu ketat ini menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Akhirnya yang terjadi seperti yang Bu siapa tadi tanyakan ya mengenai crosslining itu. Jadi ada mitra udah diundang orang lain, tapi karena merasa dia lebih dekat di prospek, di follow up. Betul nggak? Betul. Ada kejadian begitu nggak? Ada, sering. Oh banyak ya? Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, Selubung. kita harus memahami betul sebenarnya hakikat di bisnis ini. Ya, hakikat di bisnis ini. Moto kita apa? Go berkah no riba. Go berkah. No riba. Jadi yang kita cari di dalam ikhtiar kita, usaha kita ini adalah keberkahan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah merasakan, saya sudah merasakan bagaimana diberi rezeki yang banyak berlimpah, tapi kemudian dicabut, dihabisin lagi. Dan itu nggak sekali, 2 kali saya mengalami, dan saya sadar betul bahwa ternyata rezeki yang kita cari dengan cara-cara yang mungkin dalam tanda petik kurang berkah itu akan dinolkan kembali, diambil lagi. Maka insya Allah ketika kita jalankan bisnis ini, insya Allah saya seingat saya dengan penuh kesadaran ya, saya belum pernah sekalipun ya, kecuali tanpa saya tahu ya, kalau tidak tahu nggak ngerti, tapi dengan kesadaran ya, saya belum sekalipun mengambil ataupun membujuk mitranya orang lain untuk mengikut saya. Bahkan kalau berbicara yang pengen gabung saya, dari grup-grup lain luar biasa Pak, banyak sekali. Tapi apa artinya ketika saya naik panggung, kemudian saya lihat teman-teman atau orang lain itu ada yang merasa tersakiti. Dia ngambilin mitra saya, mengambil mitra saya. Sehingga ketika Bapak Ibu naik ke atas panggung, sebenarnya Bapak Ibu di balik orang yang tepuk tangan banyak yang mencibir. Apa yang kita banggakan dari situ? Betul enggak? Betul. Jadi kalau Bapak Ibu pengen benar-benar maju ke atas panggung dengan gagah, dengan benar-benar percaya diri, ya Bapak Ibu harus melakukan itu dengan cara-cara yang benar. Bahkan ini perjuangan dari tim kita juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka websitenya, kemudian sudah masuk, sudah login, maka akan muncul itu aturan itu. Sudah baca belum? Ya, bahwa dilarang mengajak mitra yang sudah terdaftar, dilarang mendaftarkan lagi di grup lain ya, baik atas nama anak, istri ataupun siapapun yang masih dalam satu kakak. Itu pertama. Jadi kalau kita sudah terdaftar, nggak boleh lagi daftar di grup lain. Kalau kita sudah daftar, istri kita daftar, boleh nggak? Boleh, tapi tetap di jaringan kita. Kemudian yang kedua, dilarang membujuk orang yang sudah terdaftar. Kamu ikut aja,
Kamu kan nggak dibina kan, kamu daftar lagi atas nama suami, atas nama istri, atas nama anak dan sebagainya. Yang masih dalam satu kakak itu juga dilarang. Kemudian leader juga yang membujuk-bujuk, ya, yang membujuk-bujuk mitranya atau mitranya orang lain untuk pindah. Kalau memang sudah ada laporan dan lebih dari 3 kali, bisa jadi rewardnya untuk yang ini tidak dicairkan. Cek. Ya, maka hati-hati. Kalau Bapak Ibu nerima mitra sudah berkali-kali ada laporan nih ke perusahaan. Wah, Pak Adan Haris ngambil mitranya ini ada laporan. Besok ada laporan lagi, ada laporan lagi. Maka bisa akan dipertimbangkan, Dewan Etik akan memusyawarahkan untuk rewardnya. Reward itu kan penghargaan, itu depending. Jadi apa gunanya kalau yang namanya penghargaan itu mestinya diperoleh dengan cara yang fair. Penghargaan itu mestinya diperoleh dengan cara-cara yang baik. Tetapi kalau penghargaan diperoleh dengan cara-cara mengambil hak-haknya orang lain, maka ini tidak layak untuk diberikan penghargaan. Maka kita akan usul untuk rewardnya di pending. Ya, jadi Bapak Ibu ini kita sedang berusaha memperbaiki. Karena apa? Perusahaan kita ini luar biasa Bapak Ibu. Perusahaan mana ada Bapak Ibu temukan di bisnis network yang lain yang memberikan apresiasi kepada mitra-mitranya demikian besar dan demikian cepat dengan mudah. Makanya banyak sekali pelaku-pelaku bisnis network dari perusahaan yang lain yang masuk ke kita. Tapi perusahaan kita bisa hancur ketika apa? Ketika pelaku-pelaku yang ada di dalamnya tidak menjaga, tidak ikut serta menjaga kenyamanan, ketenangan dari mitra-mitranya di dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya saling ambil, saling serobot, saling sikut. Nah, ini nggak boleh. Makanya kita sebenarnya kalau tim kita, tim saya, ya, itu punya motonya hebat. Hebat itu apa? Hebat itu bukan memang hebat itu satu kata yang memang itu menunjukkan orang yang punya prestasi. Tetapi hebat sendiri punya arti. Hanya itu humble, rendah hati. Karena kita tahu Bapak Ibu, di bisnis ini yang masuk di bisnis ini latar belakangnya luar biasa, macam-macam. Mulai dari latar belakang yang bawah sampai latar belakang yang atas, mulai dari orang biasa sampai pejabat, banyak sekali. Boleh kita di luaran sana dengan berbagai jabatan, dengan berbagai pangkat, boleh. Tetapi ketika baru masuk di sini, lepaskan, seperti Bu Rini tadi sampaikan, lepaskan baju-baju kebesarannya. Rendahkan hati untuk belajar. Kenapa? Karena kalau tidak mau merendahkan hati di sini sulit, Pak. Makanya banyak sekali orang yang pintar, orang punya jabatan belum sukses-sukses di sini, tapi justru ada tukang es degan, apalagi tukang bakso, somai pada sukses di sini. Kenapa? Karena mereka benar-benar memang latar belakang biasa, jadi mereka sudah memang sanggup untuk belajar. Tetapi kadang-kadang orang yang punya pangkat, punya jabatan kadang-kadang lambat. Ya, kecuali mereka yang mau merendahkan hati di bisnis ini. Hanya humble, harus rendah hati. Karena kita ketika masuk di sini, di bisnis ini, kita nggak ngerti apa-apa, belum tahu apa-apa. Maka kita harus merendahkan hati, mau belajar. Kemudian yang kedua apa? Hebat, E-nya, enthusiastic. Antusias, semangat. Semangat itu menular, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Jadi kalau kita tidak semangat, maka mitra-mitra kita juga tidak semangat. Bisnis ini ya dibangun sebenarnya hanya semangat. Karena kalau bicara modalnya berapa sih? Cuma kecil. Ya, maka yang besar harus besar apa? Semangatnya. Modalnya kecil maka semangatnya harus besar. B-nya apa? Brotherhood, persaudaraan, Bapak Ibu. Maka event-event seperti ini, pertemuan seperti ini, ya, acara SLC itu acara-acara yang luar biasa untuk membangun persaudaraan. Bisnis ini akan menjadi besar, akan menjadi kuat kalau persaudaraan itu terbangun dengan baik. Tapi bisnis ini akan hancur dan banyak orang akan meninggalkan ketika banyak yang kecewa. Karena apa? Karena antar mitranya tidak terjadi kebersamaan. Makanya B-nya itu brotherhood harus dibangun itu. Ya, hubungan antar personal itu harus dibangun. Ya. Kemudian A-nya apa? Aktif Bapak Ibu.
yang namanya informasi, yang namanya ilmu itu bertambah terus. Jadi kalau Bapak Ibu hanya datang sekali habis itu nggak pernah datang lagi ke seminar, merasa sudah paham, nggak pernah datang ke acara-acara yang lain, maka tinggal tunggu waktu kapan Bapak Ibu akan menghilang dari peredaran. Maka supaya semangat kita terjaga, ya kita harus aktif. Supaya informasi-informasi tetap update, berarti kita harus aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh grup maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Dan kemudian T-nya itu teachable, pembelajar. Jangan merasa sudah paling pinter. Saya cukup banyak belajar. Tadi saya katakan, saya perhatikan misalnya dengan Mas Enggar, bagaimana beliau mengelola sosial medianya. Saya sebenarnya perhatikan, saya belajar dengan kesabarannya. Banyak sekali kita bisa belajar dari orang lain. Ya, dan kita harus benar-benar teachable. Karena kalau kita sudah merasa sudah pinter, ibarat buah kalau sudah matang tinggal tunggu busuknya. Ya. Jadi kita ini harus pembelajar. Nah, insya Allah Bapak Ibu, kalau moto hebat ini kita jalankan, kita terapkan, maka kita benar-benar yang namanya dengan orang lain, insya Allah kita juga akan kerjasamanya dengan baik, brotherhood, persaudaraan. Karena kalau kita suka mengambil hak-hak orang lain, mitra-mitra orang lain, itu bukan persaudaraan yang terbangun, permusuhan yang terjadi. Nah, kita juga sebenarnya sedang bagaimana benar-benar tagline VR Sinergi, VR Family itu betul-betul juga dihayati. Jadi ketika kita sudah bersinergi, maka kita sudah menyatukan diri dalam satu keluarga yang besar. Dalam satu keluarga, kalau kita benar-benar dalam satu keluarga, maka tidak mungkin kita merasa satu keluarga membuat perpecahan di dalam keluarga. Kalau justru ada hubungan antar keluarga yang mau retak pun kalau bisa kita rekatkan. Kalau ada hubungan antara upline dengan downline yang bermasalah, jangan dikipas-kipas. Kamu sih, coba kamu ikut aku. Bukan begitu. Ya. Tapi tetap dibantu. Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika Bapak Ibu membantu mitranya orang lain. Saya di Jogja, saya katakan banyak mitranya Pak Randu yang ke saya, mitranya Pak Sunaryo ke saya. Nggak ada masalah. Ilmu dibagikan itu nggak akan membuat kita menjadi miskin. Bapak Ibu, kalau konsep sedekah, ya semua agama mengajarkan sedekah, betul nggak? Betul. Bapak Ibu bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kira-kira Bapak Ibu dapat rezekinya dari arah fakir miskin dan anak yatim bukan? Kan. Bukan. Allah Maha tahu Bapak Ibu, Allah akan datangkan rezeki kita dari arah yang lain-lain. Bukan dari si fakir miskin, bukan dari anak yatim, betul kan? Betul. Maka Bapak Ibu ketika membantu orang lain jangan berharap akan datang rezekinya dari orang yang kita bantu. Yakin saja Allah akan kasih kita mitra-mitra dari tempat yang lain. Jadi konsep seperti itu harus kita yakini. Ya insya Allah kalau kita yakini dan kita jalankan, benar-benar rezeki kita menjadi rezeki yang berkah, rezeki yang membuat hati kita tambah tenang, rezeki yang membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Bukan ketika datangnya rezeki hubungannya dengan orang lain bermusuhan, bukan. Rumah tangga jadi tambah rukun, hubungan sosialnya tambah baik, hubungan dengan Tuhan juga meningkat. Itu rezeki-rezeki yang berkah. Tetapi kalau rezeki tidak berkah membuat kita semakin serakah. Ya, jadi insya Allah itu yang perlu kita jaga itu. Yakini saja ketika kita membantu mitranya orang lain, Allah pasti catat, Tuhan pasti catat, dan Tuhan pasti ganti dari arah yang kita tidak tahu. Ya, jadi jangan melihat bahwa rezeki itu hanya yang kelihatan di mata kita. Kadang-kadang yang kelihatan kayaknya di mata kita rezeki itu bukan rezeki kita, Pak. Tapi yang tidak kelihatan tahu-tahu sudah muncul di kita. Setuju ya? Ya, jadi terapkan itu betul-betul. Membantu orang lain bantu saja, nggak ada masalah. Ya, tanpa kita disinilah keikhlasan itu dilatih. Ya, saya sangat benar-benar filosofi orang bersedekah itu saya bayangkan dan saya yakini, Pak. Saya bantu orang lain, tidak harus saya dapat rezeki dari orang yang kita bantu. Tapi konsep kita membantu orang lain pasti ada balasannya. Ya, itu yang kita yakini. Jadi insya Allah nggak usah khawatir, nggak usah kita berharap-harap, bantu saja. Dan dengan demikian sebenarnya kita juga sedang membantu diri kita. Ketika kita membantu orang lain, sebenarnya kita sedang membantu diri kita. Saya bantu mitranya Pak Didi misalnya, padahal crossland nih.
tapi saya bantu dengan baik, Pak Didi pasti mitranya akan cerita, wah saya di sana bantu Pak Ahdan Haris. Akhirnya ketika ada mitra saya ketemu Pak Didi, apa yang akan dilakukan? Pak Didi pun akan membalas pada saya. Sebenarnya ketika saya membantu Pak Didi, saya sedang membantu diri saya juga. Ya, terus bagaimana Pak? Ini tidak ya, untuk jadi masalah cross-lining begitu. Terus bagaimana kita di dalam menjalankan bisnis ini? Saya di dalam menjalankan bisnis ini selain yang itu tadi ya, tapi saya selalu mempunyai semangat memulai. Jadi saya ini kayak orang baru terus, saya merasa seperti orang baru terus. Jadi saya nggak merasa bahwa wah saya udah enak, saya tetap merasa orang baru. Kenapa? Karena di bisnis ini duplikasi. Jadi saya memberikan contoh kepada mitra-mitra, Bapak Ibu juga lihat jadwal saya hampir setiap hari juga ada. Tetapi saya sebenarnya cuma jarang saya posting, malu juga kalau saya posting saya closing gitu ya. Tapi saya selalu ada, setiap minggu itu pasti ada closing. Nggak pernah dalam satu minggu nggak ada closing sama sekali. Kenapa? Karena saya ini pengen ketika orang berkonsultasi, saya bukan hanya sekedar teori, tapi saya melakukan. Jadi apapun persoalan yang di lapangan, insya Allah saya ada jawabannya. Karena Bapak Ibu hampir semua yang dialami itu sama saja. Kita inventarisir persoalan-persoalan di lapangan hanya dari itu ke itu saja. Nah semakin sering kita melakukan, maka semakin lama-lama kita sudah paham lah persoalan cuma itu, dari situ ke situ, dari situ ke situ saja. Udah. Jadi Bapak Ibu bagaimana kalau Bapak Ibu mau sukses ya lakukan itu terus-menerus, semangat memulai, masih baru mulai meskipun sudah dapat terlibat apapun. Karena banyak orang ya ketika ya ini tergantung impiannya, tapi impian saya memang selalu saya upgrade. Mungkin sekarang impiannya bisa punya mobil Pajero, tapi begitu dapat Pajero impiannya tingkatkan lagi. Ya jadi impiannya selalu di upgrade, insya Allah itu juga membuat semangat itu terus ada sehingga prestasi itu selalu kita cetak. Ya karena kalau saya sering katakan bahwa harga diri kita ini tergantung dari prestasi kita. Jadi kalau kita belum berprestasi, kemudian banyak orang tidak menghargai kita, ya nikmati saja, memang kita belum ada harganya. Betul kan? Betul. Belum ada prestasi, sering dicemooh, disepelekan. Mungkin kalau saya frekuensinya sudah berkurang. Dulu juga ngalami, iya kan? Tapi ketika kita sudah berprestasi, maka layak besok dapat ada panggung penghargaan. Ya, jadi harga diri kita itu berbanding lurus dengan prestasi yang kita peroleh. Jadi insya Allah bagi yang sudah mendapatkan reward, ya saya ucapkan selamat. Ya dapat motor, selamat, dapat mobilio, dapat Pajero, dapat luxury. Saya ucapkan selamat sebelum besok ya. Dan insya Allah yang belum dapat, periode berikutnya pasti naik panggung. Amin. Periode Amin, ya berikutnya Allah, pasti naik pantaskan panggung, aku insya Allah. mendapatkan itu semua ya Ya, yang Allah. penting apa? Amin. Jaga semangatnya. Insya Allah energi Samsul, positif semangat Samsul. dari leader-leader semua yang hari ini Berkah berkumpul dan Nuriba. termasuk yang besok itu benar-benar Bapak Ibu bisa Motor cash, menjadi mobil cash, satu Pajero kekuatan cash. untuk Bapak Ibu melakukan Rumah luxury hal yang 1 lebih miliar dan cash. lebih Gajian lagi tiap hari, untuk menunjukkan mingguan, prestasi. bulanan. Sehingga Amin. ketika Bapak Ibu hari ini belum berprestasi, belum layak untuk naik panggung penghargaan untuk mendapat penghargaan, kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya harga diri Bapak Ibu naik sehingga layak Bapak Ibu naik panggung penghargaan. Amin. Oke, gitu ya. Terima kasih. Mungkin kalau ada lagi. Ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian ya, hari ini luar biasa. Sebetulnya ini ada mitra-mitra Bapak Ahdan Haris yang ada di sini, tamu-tamu kehormatan kita ya. Mungkin biar rekan-rekan bisa kenal, di luar jalur saya ada juga. Jadi kita bisa saling membantu ya. Kalau nggak salah, mohon izin berkenan Bapak Pirawan dengan Ibu Linda, berkenan dengan Ibu Noviratih ya, Ibu Noviratih dan ya Mas Rizky. Ada lagi nggak ya? Silakan ke depan Bapak biar mitra-mitra saya kenal ya. Jadi nanti kita bisa saling membantu, bisa saling nitip mitra. Tepuk tangan dong untuk beliau-beliaunya. Ya ini mungkin juga lihat
broadcastannya tapi nggak tahu orangnya ya, mungkin yang baru-baru. Ya ini pasangan yang spektakuler. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Pak Wirawan, monggo. Atau Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Merdeka. Sini. Keberkahan Nuriba. Makin dingin makin asik ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Hadan Haris, pintar saya Pak Rizky dan Ibu Novi Ratih. Mohon izin, nama saya Birawan Hasli. Saya beserta istri saya Ibu Linda. Ya. Terima kasih Bu Rini sudah turun ke panggung ini. Gemeteran juga nih. Oke Ibu Bapak, langsung saja. Bu Rini memang orang yang sangat luar biasa ya, yang sangat menginspirasi kita. Nah, udah kenal tampang kami ya. Jadi saya kebetulan domisili di Depok. Karena kita betul sama-sama satu rantai dari Pak Hadan, silakan nanti kalau ada mitra-mitra bagus